sedang berada di tambang Elitism. Hari ini kita akan melakukan wawancara bersama kakak-kakak yang mengelola tambang. Jadi ikutin terus. Dah. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan video wawancara kita, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu sumber perairan. Jadi, sumber perairan merupakan segala sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, industri, dan juga ekosistem. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Di sini kami mahasiswa dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Nusa Tenggara ini mewawancarai Bapak dan Ibu berkaitan dengan budidaya lahan kering di bidang perairan. Ini kami akan mewawancarai berkaitan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang melatar belakangi Bapak dan Ibu memilih tambak kepiting? Dilihat dari potensi yang ada di NTT juga kan kita lihat bahwa kepiting ini kan banyak. Terus yang kedua karena kepiting ini memiliki nilai ekonomiknya tinggi dan permintaan pasarnya juga meningkat. Makanya kita mencoba untuk budidaya kepiting. Kebetulan juga di sini kan belum terlalu banyak orang yang untuk kepiting kan, karena dengan alasan kolesterol dan beberapa hal lainnya. Makanya kita mencoba untuk melakukan budidaya kepiting di sini. Tadi yang pertama tuh karena di sini juga ada kawasan kebetulan ada kawasan mangrove-nya dan dengan kebutuhan pasar yang meningkat, tadi permintaan pasar yang meningkat, makanya kita mencoba untuk melakukan budidaya kepiting di sini. Oke, terima kasih Kakak. Pertanyaan yang kedua, berapa keuntungan yang diperoleh dari usaha tambak kepiting yang Bapak jalan sekarang? Untuk keuntungannya saya tidak bisa tahu secara detail, tapi untuk keuntungannya bisa mencapai 50 sampai 90% keuntungan terdapat dari budidaya kepiting ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran kepiting yang Bapak perlu budidayakan di pasar? Untuk strateginya kita biasanya ada dengan cara pakai sosmed ini dengan jual secara online, itu yang pertama. Yang kedua juga bisa kita jual lokal, dengan yang ketiga biasa melakukan ekspor. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kondisi cuaca mempengaruhi proses budidaya kepiting? Ya, untuk cuaca juga sangat mempengaruhi proses budidaya kepiting. Misalnya kalau curah hujan terlalu tinggi juga akan mempengaruhi kualitas airnya. Kadang suhunya menurun ataupun salinitas dan pH dan DO. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi dalam usaha tambak kepiting? Yang pertama itu tadi yang sudah dijelaskan, ada cuaca, itu juga kendala. Yang berikut kualitas air, terus dengan hama atau penyakit. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah kepiting yang Bapak budidayakan dijual langsung atau disalurkan melalui distributor? Biasanya untuk kepiting ini kita langsung jual atau sesuai dengan pesanan. Pokoknya langsung jual. Pesanan ada di rumah makan, bisa juga kita ekspor keluar. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bapak pernah mendapatkan bantuan atau pelatihan dari pemerintah atau organisasi terkait dengan pembudidayaan kepiting tersebut? Untuk pelatihan pembudidayaan atau dari pemerintah atau apa kita belum pernah dapat. Penjelasan tadi kakak dan Om sudah kasih tahu tentang tambang kepiting. Kira-kira bagaimana dengan Om punya harapan untuk usaha tambang kepiting ke depannya? Kalau dari saya, harapannya supaya kita punya kegiatan ini akan semakin berkembang. Terus banyak juga anak muda yang mau untuk ikut belajar tentang bagaimana cara budidaya kepiting, supaya di NTT ini jangan hanya tahu tentang ikan saja, tapi yang lain yang macam moluska, terus basea yang lain pun tidak diketahui. Itu harapan dari saya juga, dan semoga kita anak muda juga supaya tetap mau
berwirausaha ikut, bukan hanya untuk yang lain tapi juga masuk ke dalam tim kita untuk kepiting dan mau berkolaborasi dengan kita. Kakak, ini pertanyaan terakhir, kan ini kan di sekitaran kompleks masyarakat. Ya. Mau tanya, apakah masyarakat juga ada yang tertarik untuk datang ke sini untuk melihat taman kepiting atau sekedar dia hanya datang untuk bertanya di kakak dong, kayak ini caranya gimana? Kalau selama ini banyak juga masyarakat yang datang untuk tanya, untuk lihat bagaimana cara budidaya kepiting, terus cara kasih makannya pun bagaimana, cara perawatannya bagaimana, dan mereka banyak bertanya tentang bagaimana saat packing untuk ekspor kirimnya, kenapa bisa sampai di Jakarta tetap hidup, caranya apa? Gitu. Makanya mereka datang untuk belajar itu. Bukan hanya masyarakat, sejarawan, mahasiswa dan teman-teman dari SMK juga banyak yang datang untuk belajar praktek di sini. Baik kakak, terima kasih kakak dan om sudah mau kami wawancarai, kami bikin report hari ini. Terima kasih banyak.